إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah SWT, karena kita adalah hamba Allah, karena kita adalah orang muslim, karena kita adalah orang yang beriman kepada Allah SWT. Maka tidak mungkin kita tidak syukur kepada Allah, tidak mungkin kita tidak beribadah kepada Allah SWT, tidak berterima kasih kepada Allah SWT. Apa yang melekat di badan kita, apa yang kita hirup udaranya, apa yang menjadikan kita sampai saat ini bisa hidup di atas muka bumi ini, semua itu karena nikmat dari Allah SWT. Maka pergunakanlah nikmat tersebut untuk hal-hal yang bersifat ibadah kepada Allah SWT dan bersifat bermanfaat kepada kaum muslimin dan Islam. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap kaum muslimin dan muslimat. Sesungguhnya selayaknya seorang yang ingin berjuang, orang yang ingin berlomba, ingin mengikuti sebuah kompetisi dalam sebuah ajang yang memiliki hadiah yang besar, yang bila mendapatkan juara akan menyandang status pemenang yang dibanggakan. Maka kita selaku muslim, selaku orang yang beriman, selaku hamba Allah yang akan berjuang sebentar lagi di detik-detik bulan yang penuh kemuliaan, akan berlomba menjadi yang terbaik, akan mengerahkan seluruh daya dan upaya kita untuk mendapatkan banyak pahala, banyak keutamaan demi mendapatkan luasnya rahmat Allah SWT di bulan yang sudah berada di depan, yang sebentar lagi berada di hadapan. Maka selayaknya kita memiliki persiapan yang mapan, persiapan yang matang, sehingga selaku hamba Allah SWT yang beriman, dengan segala persiapan-persiapan tersebut, maka insya Allah kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi tahan, penuh semangat dengan kesabaran selama melaksanakan berbagai ibadah dan segala amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT yang Maha Rahman. Maka di antara beberapa langkah dari persiapan-persiapan tersebut, yang demikian setidaknya di antaranya yang pertama, kita senantiasa terus dan berupaya untuk kembali kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah SWT dengan benar dan jujur. Kita sambut bulan Ramadan dengan benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tulus dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita hendaknya coba untuk mengkoreksi diri, mengintrospeksi diri masing-masing, dan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti masing-masing dari kita telah banyak memiliki dosa di sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Karena setiap yang namanya keturunan Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam,
selaku manusia biasa pasti banyak memiliki dosa. Sedangkan dosa itu sudah menjadi hal yang mesti dan niscaya dan harus selalu menghinggapi jiwa seorang manusia. Namun yang terpenting bagi kita dari semua itu, selaku orang yang menyandang status terus menerus berdosa, agar kita menintrospeksi diri kita. Kita akui dosa ini memang kita yang melakukannya. Kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan jiwa kita, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mensucikan jiwa kita dari segala dosa-dosa tersebut. Dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang murni, yang tulus, tobat yang jujur dari hati kita, bukan sekadar pengakuan lisan belaka. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan kemenangan dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di antara persiapan kita yang harus kita persiapkan sebelum menjumpai bulan yang mulia ini pula adalah hendaknya kita memiliki niat yang benar, niat yang betul-betul ikhlas, dengan kita meniatkan untuk memperbaiki semua amal ibadah kita. Maka di momentum bulan Ramadan ini kita coba perbaiki lagi niat-niat ibadah kita, mulai dari solat kita, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, puasa atau tilawah Quran kita, atau ibadah-ibadah kita yang lainnya. Maka barang siapa yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, benar pengakuannya kepada Allah, benar ibadahnya kepada Allah, maka Allah SWT akan menganggap apa yang ia kerjakan itu diterima oleh Allah SWT. Maka Allah SWT akan menganggap ia betul-betul telah mengamalkan amalan tersebut dengan benar pula. Allah akan mengakui ibadah tersebut memang benar tulus ikhlas karena Allah SWT, yang ia benar-benar mempersembahkan kepada Allah SWT semata amal ibadah tersebut. Maka Allah akan membenarkan apa yang diamalkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan balas dengan sebaik-baiknya balasan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un." Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa rasa kehausan, wala nasabun, rasa kepayahan, wala makhmasatun fi sabilillah, dan rasa kelaparan yang mereka rasakan di jalan Allah SWT. Wala yata'una mawti'an yaghidul kuffar, dan tidak pula mereka menginjakkan satu tempat yang tempat tersebut jika diinjak akan membangkitkan amarah orang-orang kafir. Wala yanalu min aduwin nailan, dan tidak pula mereka menimpakan suatu hal yang dapat membahayakan musuh mereka, illa kutiba lahum bi amalus salih, kecuali semuanya itu akan dituliskan oleh Allah SWT bagi mereka sebagai suatu amal kebaikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan ingatlah sesungguhnya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah SWT juga berfirman, man amila salihan, siapa saja yang mengerjakan satu amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah, min dzakarin au untha, entah dia laki-laki maupun dia perempuan, wa huwa mu'minun, selama dia itu beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kepada dirinya kehidupan yang berbahagia. Lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari semua ayat yang kita sampaikan ini menunjukkan bahwa siapapun yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur tulus ikhlas
karena Allah SWT niatnya, maka Allah tidak akan segan memberikan balasan yang jauh lebih utama dari apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, in tasduqillaha, jika engkau jujur, benar-benar jujur kepada Allah SWT, yasdukka, maka niscaya Allah akan mewujudkan keinginanmu. Maka jujurlah kepada Allah SWT dalam niatmu, niscaya Allah SWT akan membantumu. Allah akan mudahkan segala urusanmu. Benarkan niatmu, perbaiki lagi niatmu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya kepada dirimu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula di antara persiapan kita menuju bulan Ramadan yang sebentar lagi yang sudah di hadapan, hendaknya kita kurangi hal-hal yang bersifat hiburan belaka. Yang demikian agar kita terbiasa dengan hal-hal yang baik-baik, agar kita terbiasa dengan hal-hal yang bersifat ibadah saja selama bulan suci Ramadan nantinya. Kurangi bermain gadget, bermain handphone. Mulai detik ini jangan terlalu banyak hal yang sia-sia. Sebelum memasuki bulan Ramadan ini, sediakan untuk diri kita waktu khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada waktu lagi untuk hal-hal yang bersifat hiburan belaka dan hal-hal yang sia-sia lainnya. Maka hendaknya kita membiasakan diri kita dengan cara seperti ini sebelum memasuki bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara persiapan kita yang lainnya pula adalah sebagaimana telah kita ketahui, yaitu memperbanyak puasa sebelum bulan Ramadan di bulan Sya'ban yang mulia ini. Walaupun kita sudah berada di penghujung daripada bulan Sya'ban, namun tetaplah masih bermanfaat untuk kita sampaikan bahwa terdapat sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW telah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebulan sebelum bulan Ramadan. Bahkan puasa di bulan Sya'ban itu termasuk puasa sunnah terbanyak yang pernah beliau lakukan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Adalah sunnah untuk memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'bana. Rasulullah SAW belum pernah berpuasa satu bulan lebih banyak daripada puasa bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Terkadang beliau hampir berpuasa di seluruh bulan Sya'ban. Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di antara hikmah kenapa beliau SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena pada bulan Sya'ban amalan terangkat, dan lebih baik jika amalan tersebut terangkat dan kita dalam keadaan berpuasa, sebagaimana penjelasan tersebut disampaikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kemudian pula di antara alasannya atau hikmahnya dalam rangka persiapan berpuasa sebulan penuh nanti pada bulan Ramadan, mempersiapkan diri supaya kita terbiasa dengan puasa sebulan sebelumnya. Maka Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala mengatakan, as-siyamu min syahri Sya'bana, sesungguhnya melakukan puasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu isti'adadan di shaumi syahri Ramadan, itu merupakan persiapan dalam rangka nanti menyambut bulan Ramadan. Kemudian perlu kita sampaikan bahwasannya hendaknya kita sebanyak-banyak puasa yang telah kita lakukan berusaha untuk menghindari berpuasa 1 atau 2 hari
sebelum bulan Ramadan. Demikian terdapat hadis dari Rasulullah SAW, la tuqaddimu Ramadana bi shaumi yaumin wala yaumaini. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan itu dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu yauman falyasumhu, kecuali jika orang tersebut dia sudah terbiasa melakukan amalan puasa sunnah yang sepanjang tahun dia lakukan amalan tersebut. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbina alhamid ala ni'mati hadha tauhid wa ala hadha alquranil majid hatta yartafi'a qawluhu as-sadidul mufid fi 'alamina asy-syadid. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bekal yang paling utama pula yang harus kita persiapkan sebelum Ramadan adalah mempersiapkan diri dengan bekal ilmu. Ilmu apa saja yang akan kita laksanakan ibadahnya di bulan Ramadan. Ibadah puasa, ibadah salat tarawih, ibadah bersedekah, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuklah ibadah beriktikaf selama bulan Ramadan. Maka hendaknya kita bekali dengan ilmu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Hendaknya seseorang itu memiliki ilmu terlebih dahulu sebelum dia berucap maupun berbuat. Maka dari itu penting adanya kita memiliki bekal sebulan sebelum bulan Ramadan. Jika sudah memasuki bulan Ramadan, maka di saat hari pertama kita memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita jadikan puasa kita dimulai permulaannya di hari pertama tersebut dan seterusnya, seolah-olah kita berpuasa di hari terakhir kita puasa di bulan Ramadan tahun ini, yang kita tidak tahu akan berjumpa lagi atau tidak nantinya di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Mungkin kita yakin 90% dalam diri kita bahwa di tahun ini sebentar lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun kita tidak tahu apakah Ramadan di tahun yang akan datang akan bisa kita lalui sama seperti kita lalui di saat Ramadan tahun ini atau Ramadan tahun sebelumnya. Karena sesungguhnya yang dilihat dan yang menjadi hasil baik atau buruknya adalah tergantung bagaimana endingnya, tergantung bagaimana finishnya, tergantung bagaimana kesudahan akhirnya pada kehidupan kita di dunia ini. Maka jadikanlah start pertama mulai dari awal Ramadan kita nanti, setidaknya di tahun ini, seolah-olah kita berpuasa di hari terakhir puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Bahkan mungkin di dalam kehidupan kita ini, sehingga setiap harinya puasa kita, salat tarawih kita, tilawah Al-Quran kita, dan ibadah kita yang lainnya menjadi ibadah yang betul-betul berkualitas, benar-benar memiliki nilai yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh keikhlasan dan betul-betul tulus, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menerima amalan tersebut yang akan nantinya berbuah manis di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya bekal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah bagaimana penyelesaianmu di Ramadan tahun lalu. Jika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan Ramadan di tahun ini, ingatlah bagaimana perasaanmu
berkecamuk dan penyesalanmu yang melanda tatkala Ramadan di tahun lalu, merasa telah melalui bulan tersebut dengan sedikit amal, kurangnya keikhlasan, jauhnya dari kekhusyuan, banyaknya hal-hal yang tersia-siakan. Bagaimana tahun lalu engkau berjanji untuk memperbaiki segala hal yang demikian, yang kurang optimal, tidak maksimal bila berjumpa dengan Ramadan di tahun ini. Ingatlah dirimu di tahun lalu yang menangis tersedu-sedu karena penyesalan dari apa yang telah dirimu sia-siakan, yang sudah engkau abaikan dari segala kesempatan, dari segala kebaikan yang telah Allah SWT sediakan. Ingatlah itu, buktikan buah dari penyesalanmu tersebut dari hari tersebut, di hari itu, hari tangisanmu yang demikian, buktikan di tahun ini dengan persiapan yang matang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yang semoga Allah SWT memperjumpakan kita di Ramadan tahun ini. Maka tepatilah janjimu wahai saudaraku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qaribun mujibud da'awati ya qadir hajat. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Rahman. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.